Katanya, selamat pagi, Dokter Arif, dan Pagi, Dokter Mbak. Retno, Dokter Dia, juga Mbak Linda. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang hasil dari pelatihan PICU di RSUD Dokter Sutomo yang sudah dilaksanakan pada tanggal 3 September sampai 8 November kemarin. Langsung saja saya mulai untuk pemaparan materinya. Yang pertama adalah yang akan saya sampaikan adalah tentang materi alur bantuan hidup dasar. Karena selama ini di PICU kita, teman-teman PICU kita belum belum pernah ada materi atau belum tahu tentang bantuan hidup dasar. Sebelumnya pelatihannya kan untuk dewasa sama bayi sudah pernah dilakukan pelatihan, tapi untuk anak sendiri belum pernah. Jadi teman-teman di sini masih belum tahu. Untuk alurnya yang dilakukan adalah untuk bantuan hidup dasar. Yang pertama, bila ada anak tidak sadar, maka dilakukan evaluasi kesadaran, dilakukan dengan metode AFPU. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan hati, yaitu hubungi bantuan, amankan diri dan lingkungan, artinya tidak membahayakan pasien, kemudian investigasi ABCD. Yang pertama adalah buka jalan nafas menggunakan teknik Hetil Chinlist atau Jotras. Kemudian kalau RW-nya sudah bebas, kita lanjutkan ke breathing-nya, yaitu dengan melihat pernafasannya. Bila tidak ada kuat, kita lakukan 5 bantuan nafas. Bila dilakukan dengan 2 orang. Kemudian dengan bantuan nafas itu kita lihat apakah ada tanda-tanda kehidupan, misalnya batuk, bergerak, atau bernafas. Kemudian bila tidak ada tanda-tanda kehidupan atau bantuan sudah datang, kita pasang monitor atau AED. Kemudian bila tidak ada, kita lanjutkan ke Pediatric Advanced Life Support atau PALS. Yang dilakukan di sana adalah bila ada irama shockable, maka akan dilakukan shock dengan dosisnya itu defibrilatornya yang pertama, shock pertama adalah 2 joule per kilogram berat badan. Kemudian untuk shock kedua adalah 4 joule per kilogram berat badan. Kemudian untuk obat-obatan yang digunakan adalah pertama adalah epineprin, dosisnya 0,01 miligram per kilogram berat badan. Itu dilakukan setelah shock yang ke satu, yang soket 1 atau 3 dan 5 untuk yang ganjil. Kemudian bila setelah shock yang genap, misalnya shock kedua, keempat, atau keenam, itu obat-obatan yang dimasukkan adalah amiodaron dengan dosis 5 miligram per kilogram berat badan. Untuk amiodaron, dosis maksimalnya pemberian adalah 3 kali pemberian. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan epineprin saja. Kemudian untuk irama non-shock bisa RJP dan epineprin saja, tidak membutuhkan amiodaron atau shock. Gitu. Terus untuk selanjutnya, eh, kebutuhan cairan harian. Ini yang dilakukan di sana. Jadi kebutuhan cairan harian di sana itu menggunakan dua acuan. Yang pertama adalah menurut Holiday Segar, itu biasanya digunakan untuk pasien-pasien dengan perawatan hari pertama, di mana hari pertama itu kita masih belum tahu produksi urin pasien sebelumnya berapa. Jadi dengan rumus eh, 10 kilogram pertama itu dikalikan 100, untuk 10 kilogram berikutnya dikalikan 50, kemudian
10 kilogram berikutnya adalah dikalikan 20. Kemudian untuk hari berikutnya biasanya menggunakan perhitungan dengan produksi urin plus IWL dari hari sebelumnya, hari rawat pertama. Jadi itu bisa memberikan acuan produksi urin sebelumnya itu untuk kebutuhan cairan hari berikutnya. Dengan IWL adalah menggunakan 0,0 sampai 1 bulan adalah 50 cc per kilogram berat badan. Untuk 1 bulan sampai 1 tahun adalah 40 cc per kilogram berat badan. Kemudian 1 sampai 3 tahun adalah 30 cc per kilogram berat badan. Kemudian lebih dari 3 tahun menggunakan 20 cc per kilogram berat badan. Kemudian IWL tadi ditambahkan dengan produksi urin harian, maka itu menjadi kebutuhan cairan pasien hari itu. Mbak Silvi, mohon maaf Ya, menyela. Mungkin bisa di slideshow aja. oh iya ya, maaf. Ini. Oke. Terus untuk selanjutnya yang sering dipakai di sana sehari-hari adalah tentang transfusi, di mana kebutuhan transfusi di sana itu juga menggunakan acuan untuk kebutuhan transfusi PRC, yaitu menggunakan rumus delta HB kali 4 kali berat badan, di mana delta HB itu adalah HB target, yaitu HB normalnya target adalah 10 dikurangi HB pasien pada saat dilakukan pemeriksaan. Untuk maksimal pemberian yaitu 10 cc per kilogram berat badan per hari. Kemudian untuk pasien anemia grafis dengan HB kurang dari 5, di sana menggunakan rumus 345 yaitu 3 kali 2 kali berat badan, kemudian 4 kali 2 kali berat badan, kemudian 5 kali 2 kali berat badan. Dengan jarak pemberiannya biasanya 12 jam. Kemudian untuk transfusi TC juga ada rumusnya. Di sana menggunakan rumus delta trombosit dibagi 5.000, di mana delta trombosit yaitu trombosit target yaitu 50.000 dikurangi, maaf ini trombosit hasil saat ini. Untuk pemberian yaitu maksimal 10 cc per kilogram per hari sama. Kemudian untuk selanjutnya koreksi elektrolit. Untuk koreksi elektrolit sebenarnya kan ini protokol hiponatremi, hipokalemi itu harusnya kan memang ada acuannya. Untuk akreditasi juga memang diperlukan dalam pemberian protokol hiponatremi, hipokalemi. Namun saat ini yang ada di SPO itu cuma dewasa saja. Mungkin untuk anak-anak nanti bisa dimasukkan juga. Kalau di sana itu menggunakan rumus kalau hiponatremi pasiennya yaitu delta natrium kali berat badan kali 0,6, di mana natrium targetnya adalah 135 dan ditambahkan dengan kebutuhan rumatan natrium harian yaitu 2-4 mg per kilogram per hari. Nanti kebutuhan total koreksinya yaitu kebutuhan rumatan ditambah kebutuhan yang hasil perhitungan koreksi tadi. Kemudian untuk hipokalemi yaitu delta kalium kali berat badan kali 0,4, di mana kalium targetnya yaitu 3,5, terus kebutuhan kalium rumatan harian yaitu 2-3 mg per kilogram per hari. Untuk total kebutuhannya yaitu kebutuhan rumatan plus kebutuhan koreksi. Kemudian untuk severe hipokalemi atau kalium kurang dari 2,5 menggunakan rumus sendiri yaitu untuk 3 jam pertama 0,25 kali berat badan, kemudian 0,5 kali berat badan, 1 jam berikutnya 1,5 kali berat badan, atau bisa dimasukkan total semuanya itu dimasukkan dalam 6 jam, yaitu ini untuk koreksi cepatnya. Kemudian untuk maintenance-nya bisa menggunakan kebutuhan rumatan harian yaitu 2-3 mg per kilogram per hari. Kemudian untuk hipokalsemi
menggunakan rumus 0,5 sampai 1 miligram per kilogram berat badan menggunakan CA glukonas. Terus kemudian untuk titrasi obat di sana menggunakan dosis obat menurut drug dose, berbeda dengan yang biasanya kita lakukan di sini untuk pasien-pasien dewasa. Jadi ini ada ini semacam apa ya namanya, ini ada acuannya. Jadi nanti dosis hariannya itu kita hitung, misalnya seperti ini rumusnya. Ini kan ada pasien dengan berat badan 35 kilo mendapat 7 mikro dobutamin. Kemudian kita acuannya adalah untuk dobutamin ke pasien yaitu 15 miligram per kilogram berat badan. Nanti kita oplos 50 mili pengencer, jadi 50 mili dengan pengencernya. Kemudian 1 mili per jam itu setara dengan 5 mikro. Jadi kita hitung kebutuhan untuk 1 hari. Jadi ini keuntungannya memakai rumus ini adalah kita mengoplos itu kebutuhannya itu untuk kebutuhan 1 hari pasien. Jadi misalnya kan 15 kali berat badan untuk dobutamin tadi. Jadi 15 kali 35, jadi kebutuhan 1 hari itu 525 miligram. Kemudian 525 miligram itu kita bagi dengan sediaan obat tiap cc, jadi membutuhkan 10,5 cc dobutamin. Diencerkan dengan PZ 39,5 cc, nanti hasilnya 50 cc. Nanti 1 cc-nya setara 1 mikrogram. Jadi untuk pemberian dosis 7 mikronya nanti rate-nya 1,4. Ini juga membutuhkan pengencer atau cairan yang lebih sedikit daripada kita mengoplos yang biasanya 1 ampul dobutamin kita oplos menjadi 50 cc. Biasanya yang kita lakukan untuk pasien-pasien dewasa. Kemudian itu adalah materi-materi yang selama ini dipakai sehari-hari di sana. Untuk materi lainnya seperti ventilator atau apa nanti bisa dipaparkan lagi bersama teman-teman di ICU. Karena kalau dipaparkan semua nanti terlalu panjang. Kemudian saya akan menjelaskan resume kegiatan atau kegiatan apa saja yang dilakukan di sana. Yang pertama adalah pengoperasian dan setting ventilator. Kemudian pembuatan cairan dextrose, misalnya cairan D12,5 dari cairan D10 dan D40. Kemudian teknik pemberian terapi titrasi, interpretasi BGA. Kemudian simulasi BLS dan PALS, pengoperasian DC shock. Kemudian ada pengoperasian alat bantu nafas non-invasif, HFNC atau CPAP. Terus ini ada pemantauan hemodinamik non-invasif. Jadi di sana itu ada menggunakan alat namanya Icon itu untuk melihat hemodinamik non-invasif. Jadi fungsinya adalah misalnya ada pasien dengan tensinya turun, biasanya kita kan enggak tahu itu karena apa. Bisa kadang langsung diberi cairan atau di loading. Kalau menggunakan alat ini kita bisa melihat itu dari mana asalnya, misalnya preloadnya yang bermasalah atau kontraktilitas jantungnya yang bermasalah atau afterloadnya yang bermasalah. Jadi untuk pemberian terapi itu lebih efektif. Misalnya kalau preloadnya yang bermasalah, kita fokus untuk pemberian cairan, bisa loading atau apa. Nanti kalau kontraktilitas, kita langsung memberikan
inotropik, jadi tidak harus menunggu loading dulu atau apa, jadi lebih spesifik kalau menggunakan alat ini. Terus kemudian untuk hemodinamik invasif ada alat yang namanya Mosker. Ini digunakan eh, melalui pembuluh darah arteri biasanya. Biasanya yang menggunakan ini pasien-pasien setelah dari ruang operasi sudah terpasang eh, ABP, jadi langsung disambungkan ke Mosker. Ini sama untuk menentukan hemodinamik pasien secara invasif. Kemudian pengukuran CVP, ini yang di sini belum ada. Pengukuran CVP di sana menggunakan transducer alatnya. Jadi yang dibutuhkan adalah mungkin pressure bag, transducer, sama untuk monitornya juga harus mendukung eh, dengan IBP. Tapi monitor yang di ICU ini masih belum ada. Bisanya cuma untuk NIBP. Untuk invasif belum bisa disambungkan ke monitor. Mungkin untuk selanjutnya bisa dipertimbangkan untuk penambahan modul yang untuk invasifnya. Kemudian untuk pengoperasian BGA iStat, di mana di sana itu ada BGA iStat di ruangan. Tujuannya adalah untuk pasien-pasien yang membutuhkan BGA cepat, dan alat ini membutuhkan darah yang sangat sedikit. Selama ini kalau kita BGA di laborat itu membutuhkan darah yang sampelnya lebih banyak, dan biasanya sering terjadi lisis. Nggak tahu kenapa, pokoknya kalau kita ngirim ke laborat sering terjadi lisis dan hasilnya juga lebih lama. Kalau alat ini itu cuma membutuhkan waktu sekitar 2 menit, dan darah yang dibutuhkan cuma beberapa tetes. Ini sangat membantu bila untuk pasien anak-anak atau bayi, karena memang anak-anak kan sulit untuk mengambil darah biasanya. Jadi kalau menggunakan alat ini, nanti darah sedikit sudah bisa dipakai untuk sampel dan hasilnya lebih cepat. Selain untuk BGA, alat ini juga bisa untuk cek HB sama SE, tergantung dari itunya nanti stiknya yang dimasukkan. Kemudian ini yang tidak ada juga di sini adalah transfusi tukar. Transfusi tukar itu digunakan untuk pasien dengan hiperleukosit, yaitu bila leukositnya lebih dari 100.000, biasanya dengan anak-anak dengan kelainan darah. Jadi nanti pasien itu ditransfusi dengan WB, masuk lewat siring pump, kemudian ada eh, lain lagi untuk mengeluarkan darahnya. Ini infus yang tangan satunya untuk mengeluarkan darahnya kita sambungkan dengan siring pump, dan ini darahnya yang kita tampung keluar. Jadi nanti ini misalnya jalannya rate-nya 160, maka di sini yang keluar juga harus 160, di mana darah yang masuk harus sama dengan darah yang keluar. Itu sering dilakukan di sana untuk pasien-pasien hiperleukosit tadi. Terus kemudian untuk inovasi, inovasi mungkin akan eh, bersama dengan dokter anak nanti, dokter Retno mungkin untuk menyusun standar acuan nilai normal TTV pada anak-anak atau pediatri. Karena memang di sini kita belum punya acuan untuk nilai normalnya itu berapa. Jadi teman-teman di sini masih bingung. Untuk anak usia segini normalnya tensinya berapa, nadinya berapa, begitu. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya ada yang tidak normal gitu, masih kebingungan apakah nilai ini normal atau enggak.
Terus menyusun alur BHD pada pediatrik. Bisa menyusun SPO atau alur yang digunakan untuk acuan. Karena memang kan kalau pasien gawat itu tindakannya harus cepat. Jadi kalau misalnya malam-malam menunggu kita konsul ke dokternya dulu, kadang kadang kan tidak langsung ada respon dan membutuhkan waktu lama. Jadi kalau ada alurnya, kita bisa melakukan tindakan dengan cepat sesuai dengan alur yang sudah disepakati bersama dengan dokter anak di Sidoarjo Barat sini. Kemudian untuk identifikasi kekurangan di RSUD Sidoarjo Barat, yang pertama adalah penggunaan humidifier pada pemberian oksigen. Ini harusnya untuk pasien-pasien anak itu wajib menggunakan humidifier pada setiap pemberian oksigen. Di sini itu eh, biasanya tidak ada humidifiernya, jadi langsung oksigen sentral itu tidak dikasih air, karena memang kalau kita menggunakan yang di manometer itu dikasih air itu resiko untuk pertumbuhan bakteri bila tidak sering diganti. Jadi ini menggunakan water steril yang disposable, satu pasien satu, itu lebih efisien. Kemudian belum adanya protokol hipokalemi, hiponatremi, hipokalsemi pada anak, belum ada SPO atau pedoman alur BHD dan PALS pada pediatri, kemudian belum adanya standar nilai normal. Jadi ini yang dipakai di sana. Standar TTV-nya biasanya menggunakan aplikasi, bisa di-download di HP menggunakan PETZ, yaitu nanti ini akan keluar rentang TTV-nya sesuai dengan usianya. Jadi nanti kalau ini di P+5, batasnya ini, kalau lebih ini berarti sudah dikategorikan hipertensi. Kemudian ada juga standar yang digantungkan pada setiap monitor untuk nilai normal atau parameter TTV-nya. Jadi untuk perawat yang melakukan observasi bisa langsung melihat nilai normalnya berapa dan mendeteksi bila ada ketidaknormalan dengan segera. Kemudian ruangan picu yang masih gabung dengan ICU atau dewasa. Ini sebenarnya untuk picu itu harusnya kan memang dikhususkan untuk anak, karena memang perawatan anak dan dewasa itu sangat berbeda. Jadi kalau ada picu khusus perawat untuk anak-anak, jadi teman-teman itu lebih fokus ilmu-ilmunya itu yang dipelajari memang tentang anak. Kalau megang anak, dewasa, bayi gabung itu memang kadang kita merasa bingung soalnya. Tapi itu kendalanya adalah tenaga kita yang kurang mencukupi untuk dibagi picu sendiri, ICU sendiri, gitu. Terus selanjutnya adalah lantai yang masih dari keramik itu kekurangannya, tapi mungkin sudah diperbarui pada bangunan baru nantinya. Kemudian usulan pelatihan selanjutnya. Sebenarnya sebelum pelatihan picu, harusnya perawat anak itu ada pelatihan dasar anak, baru kemudian ke picu. Kemudian untuk yang lainnya yang mendukung adalah pelatihan ECG, mungkin untuk ventilator juga ada pelatihannya sendiri, dan eh, PALS juga ada pelatihannya sendiri bila untuk memperdalam tindakannya. Terus kemudian untuk rencana Kaizen mungkin eh, membuat grup WA keluarga pasien yang dirawat di instalasi pelayanan intensif. Soalnya selama ini ruang tunggunya intensif kan ada di belakang. Jadi untuk memanggil kita harus muter dulu ke ruang tunggu depan sampai belakang. Dan kadang kita panggil-panggil pun keluarganya tidak ada di situ. Ada yang keluar lagi mencari makan atau apa sehingga tidak bertemu. Kalau dengan adanya grup WA ini mungkin bisa untuk menginformasikan panggilan untuk keluarganya Bapak A. Nanti misal
membutuhkan tisu gitu. Jadi biasanya kan pasien-pasien keluarga pasien itu kan sudah berkenalan. Mungkin yang bersangkutan tidak membaca grup WA, nanti bisa disampaikan oleh tetangganya bahwa pasien ini tadi dicari oleh perawatnya dan segera bisa ke ruang perawat gitu. Kemudian untuk rencana tindak lanjut adalah melakukan sosialisasi kepada rekan-rekan instalasi pelayanan intensif. Jadi untuk materi-materi yang disampaikan kemarin bisa kita sosialisasikan secara bertahap. Misalnya untuk ventilator atau pemberian cairan tadi bisa disampaikan secara bertahap dan bisa didampingi dengan mungkin Dokter Retno atau Dokter Rizal untuk eh, memperjelasnya. Kemudian membuat alur SPO atau BHD anak. Ih, demikian yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan atau tanggapan. Baik, terima kasih Mbak Silvi atas materi yang sangat luar biasa, mulai dari terkait dengan materi yang didapatkan di sana, inovasi, RTL, sampai dengan masukan-masukan untuk RSUD Sidoarjo Jawa Barat. Mungkin kepada Bapak Ibu undangan, jika ada pertanyaan atau ada saran pendapat kepada Mbak Silvi atau terhadap paparan yang telah disampaikan, waktu dan tempat kami persilahkan. Boleh duluan deh. Ini mau sama Mas Aldi, sama Mbak Iya, Diana. dokter. Ya, Mbak Silvi, ini Ya, tadi makasih ya sudah dibuatkan PowerPoint yang bagus. Nanti ini saya recording. Kalau bisa sih nanti kita bikin yang offline, terus ya, undang semua yang disampaikan Dokter Dia Anestesi tadi. ya, Kita coba nanti kalau yang gedung admin atas sudah selesai, kita bisa pakai ya. ya. Sementara sih karena ruangannya nggak ada, mungkin tadi bisa diajak untuk online atau dijadwalkan kapan. Mbak, di kita itu tadi belum bisa ngukur CVP-nya secara anu ya. CVP-nya belum bisa ngukur ya kita di ICU. Selama ini belum, dokter. Belum Hmm. pernah. Tapi Mu- mungkin bisa sih, cuma eh, manual, dokter. Pakai yang manometer itu. oh, mungkin Itu butuh alat tadi apa untuk aja. yang disambungkan di monitor, bisa, dokter. Pakai IBP itu ya. Yang tadi Iya. katanya tadi di IBP-nya perlu penambahan modul. Nah, itu nanti coba sih nanti kalau bisa nambah modulnya itu harus tetap pakai vendor kah? Oh ya, itu sudah ada sih itunya, dokter, di monitornya tempatnya. Cuma modulnya yang belum ada. Mungkin bisa ditambahkan saja tanpa harus membeli yang baru. Hmm, coba nanti dicatat aja kita sampaikan ke Pak Andi ya masukannya. Iya, Nanti iya. Pak Andi atau Pak Saleh ya di Firda ya. Nanti kita coba Gitu. sampaikan. Kita nggak tahu pengadaannya seperti apa. Terus yang BGA Istat itu juga belum punya ya. Belum punya, dokter. Jadi yang biasanya di laborat itu bukan seperti itu katanya. Terus yang di laborat itu sering apa ya? Kalau kita ngirim laborat itu sering lisis kalau BGA harus ngambil sampel ulang lagi gitu. Seringnya gitu kita ngambil bolak-balik. Kadang sampelnya kurang. Kalau alat itu cuma beberapa tetes sudah bisa digunakan, dokter. Seperti cek GDA stick itu loh, dokter. Nanti butuh beberapa Hmm. tetes saja. Tapi tetap pakai arteri kalau BGA. Hmm. Ya, soalnya setahu kan kalau pakai bakteri ya, dan itu Iya, cukup riskan. Kalau misalkan diambil balik, apa namanya, BMHB-nya juga 6 pasien. Kalau iya, kita kan pelayanan juga sama lain-lainnya juga, mungkin bisa disampaikan ke dulu atau nanti iya, bisa disampaikan dari Bu Hani ke Bu Hani, Bu Rizka ke Bu Dr. Rinta, nanti biar apa kita lihat nanti depannya. iya. Terus ini Mbak, mungkin ya nanti sama Dokter Retno ya, sama Iya, Dokter Dia juga. Kalau di Sutomo kan ada PDT-nya ya, panduan terapi, mungkin bisa bikin-bikin kayak gitu yang
mungkin dibikin buku saku apa sampai tadi kan bilang perlu kayak gitu ya, kayak PDT Iya, iya dokter. gitu ya, nanti biar Iya, teman-teman ini ada dasarnya dan enak gitu loh, yang iya, terbaru pakai jurnal-jurnal terbaru atau kalau textbook kan textbook itu agak expired ya menurut saya, ya masih bisa dipakai, cuma untuk ilmu baru itu lebih bagus sih kita lihat-lihat yang hasil meta analisis, iya. hasil-hasil jurnal-jurnal yang kredibel kayak di Scopus, Q1 atau Q2 seperti itu. Nanti bisa dievaluasi bareng-bareng sama Dr. Retno maupun Dr. Dia. Iya dokter. Terus untuk humidifier tadi Mbak, humidifier sampai tadi kan pakai apa ya yang Iya, pakai itu ya, iya. mereknya saya nggak tahu apa. Itu kalau misalkan harganya mahal enggak, karena nanti kan kita Oh juga iya, hitung-hitungannya ada unit cost. Nah, iya. kalau misalkan sampai ini kan mumpung lagi ngitung unit cost. Kalau misalkan pelayanan pasien dengan diagnosa A, B, C dengan menggunakan humidifier itu kira-kira unit cost-nya mahal apa enggak? Itu nanti bisa dikonsultasikan sama Bu Hanliska. Iya, iya Itu. dokter. Terus untuk eh, ICU sama PICU ya, ini kan kemarin kita bangun di atas itu, apakah sudah pas atau belum? Soalnya kan kami masih ada ruangan apa namanya, masih ada pelebaran nanti ke depan, nanti butuh masukan-masukan. Kemudian yang di lantainya kan yang di bawah itu keramik, kalau di atas nanti kan pakai pakai vinil ya. Iya. Kalau pakai vinil itu, kalau di sana vinilnya apa? Vinil Armstrong atau vinil apa? Oh Ya, iya dokter nanti. ya. Sementara sih kami kemarin mereka Armstrong. Jadi Armstrong itu kemarin waktu itu made in Belanda. Cuma kalau di Armstrong itu kalau terbakar itu asapnya tidak menimbulkan racun, tidak karsinogenik. Dia Iya, antibakterial, bakterial statik. Kemudian dia juga banyak sih keuntungannya. Kemarin kita pakai Armstrong itu. oke. Nanti kalau pakai Armstrong itu sudah sesuai apa enggak itu. Kemudian untuk pelatihan-pelatihan yang keempat itu seperti pelatihan dasar anak, kemudian pulse, ECG sama pelatihan ventilator nanti kita coba untuk anggarkan. Iya. Sepertinya kok agak anggarannya berkurang ya kita ya 2025. Oh iya, Jadi nanti iya. kita harapkan sih lebih ke arah Mbak Silvi nanti apa namanya ketok tular ke temannya aja. Oh iya dokter. Oke, itu sih. Itu aja sih Mbak Silvi. Makasih. Nanti kami tunggu tindak. Kalau gini, kita kemarin habis pelatihan sakit ya. Sebenarnya Iya. kalau hasilnya dari Mbak Silvi ini kan output, jadi output aja, belum sampai outcome. Jadi nanti dari output ini sosialisasi, proses ya. Kemudian apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan ya pelayanan yang ada di ICU khususnya di NICU PICU itu jumlah angka death case-nya itu bisa menurun, kemudian angka rawat inapnya menurun. Maksudnya menurun itu tidak terlalu lama ya. Iya. Bed turnover-nya juga cepat juga. Kemudian antara yang kita keluarkan untuk pelayanan sama klaim itu juga selisihnya banyak. Maksudnya kita bisa profit ya, karena juga kita dikejar untuk itu. Karena kalau enggak ya rumah sakitnya sok bagus, enggak mau BLUD seperti itu ya. Nanti outcome-nya ya kita lihat nanti ke depan. Teman-teman ini setelah dengan sosialisasi nanti ya ke teman-teman sesuai dengan yang diminta oleh dokter dia ini, yang di rumah mungkin belum bisa join ini kita sudah recording, nanti kita putar, mereka bisa tahu juga, kemudian pelayanannya semakin bagus, masyarakatnya puas, kemudian pasiennya banyak, banyak yang sembuh. Nah, yang terakhir apa? Nanti terakhir itu yang kita outcome itu yang kita minta apa SKM-nya atau survei kepuasan masyarakatnya meningkat, SPKP-nya meningkat, kemudian seperti apa yang lain-lainnya misalkan profitnya dari rumah sakit bertambah itu mungkin yang jadi outcome seperti itu. Angka kematian juga menurun, angka kesembuhannya juga survival rate-nya dari pasien itu juga tinggi. Nah, itu yang kita minta dari outcome hasil pelatihannya Mbak Silvi. Itu aja sih, Demirda, Mbak Silvi. Makasih. Mungkin ada Dokter Rita, Dokter Retno, atau Dokter Dia yang bisa menambahkan atau Mbak Linda. Izin saya sambil nyambi kegiatan. Matur nuwun. Assalamualaikum. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam. Oke. Baik, terima kasih Dokter Arif atas tanggapannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada tanggapan terkait dengan paparan yang telah disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Silvi ya berarti ya. Iya, dokter. Selamat dulu ya, karena kemarin dapat apresiasi dari coachnya yang di Picu Sutomo. Katanya terbaik Pak Arif ini. Wah, alhamdulillah, mantap. Nggak Ini yang rugi paling nih. nyambung, katanya yang paling cepat nyambung, yang paling cepat ininya apa, Mantul. pernya katanya gitu dari Mbak Iya, Nia yang di siap. Sutomo. Nggak salah pilih. Oke, kebetulan itu kan apa dekat ya. Saya sering juga kontak-kontakan sama beliau. Kalau Oh iya, mau koreksi atau mau transfusi atau apa gitu. Ya. Ternyata Mbak Silvi ini alhamdulillah dapat apresiasi dari tim Picu Sutomo. Ya untuk setelahnya kan pelatihan kan cuma sebentar aja ya Mbak Silvi ya, tapi yang jungle sebenarnya itu adalah yang tempat kita sendiri ini gitu loh. Mungkin banyak variasi, tapi paling tidak kan setelah di sana selama beberapa bulan nanti kan sampai bisa mempraktekkan atau mungkin bisa mengkonsulkan kalau misalkan ada yang bingung-bingung kan kita sudah ada istilahnya link untuk ke sana ya, sudah ada nomornya mbak-mbaknya yang pintar-pintar di sana. Ya, jadi kita meskipun bervariasi itu pun nggak terlalu berbeda jauh dengan yang di Sutomo atau standarnya gitu. Ya, tinggal itu aja sih kalau untuk perhitungan-perhitungan sebenarnya masalah teknis nanti yang lebih mudah dilakukan yang mana itu disesuaikan dengan kondisi aja seperti itu. Oh iya. Iya, dokter. Terima kasih. Udah itu aja, selamat nggih. Semoga kedepannya bisa lancar picunya. Iya, amin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Silvi, terima kasih Pak Arif. Dr. Dia, Assalamualaikum. Salam. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Ya, mungkin saya juga mau menambahkan ya, Dokter Arif. Iya, dokter. Oh, Ya, Mbak. Sambil Monggo nyetir. berita dulu. Oh, nggih. Ya. Nggih, Terima kasih Pak. Nggih. hati-hati Ini. Dok, sambil nyetir ini. Nggih. Saya juga ini barusan tadi ada acara di alun-alun bareng sama Pak De dan teman-teman, ini saya baru nyampe nih, baru ke Sibar. Baru Nggih, maaf saya tidak ikut. Nggih. Nggih. Ini mungkin saya nun sewu tadi tidak bisa ngikuti dari awal sampai dari awal ya, jadi ada beberapa ini saja mungkin tadi apa yang disampaikan. Kalau memang ada yang diperlukan kurang-kurang menyenangkan, sampaikan aja nggih Mbak Silvi, mungkin agar bisa apa namanya itu pelatihan hijau apa picu tadi saya tidak dengar panjenengan. Nun sewu. Picu, dokter. Picu. Itu ya. Nicu. Jadi nicunya bisa aktif. Jadi istilahnya memang apa yang bisa dilakukan di sini ya kita lakukan di sini, jangan sampai dirujuk. Itu aja sih, nggih. Mungkin monggo panjenengan nanti sampaikan sama Dokter Retno, Dokter Rizal terkait apa saja yang memang harus dipenuhi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Dokter Rita. Terima kasih Dokter Rita dan Dokter Retno atas masukannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, dari Dokter Dia atau dari Rita? Halo. Ya, dari saya Mbak, dari Dokter Dia. Iya, Ya, dokter. Mbak Ya, Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ya Mbak Silvi. Iya, dokter. Ya, selamat udah selesai pelatihannya, jadi yang terbaik, selamat. Nih, kalau yang saya dengar dari presentasinya Mbak Silvi dari pertama sampai terakhir tadi ya, memang Mbak Silvi ini beruntung bisa pelatihan di Sutomo ya, dengan segala kompleksitasnya kasus di Sutomo ya. Cuma memang ada hal-hal yang bisa kita adopt, ada yang enggak ya, karena memang Sutomo itu sangat besar, pusat rujukan dari mana-mana dan kasusnya itu memang sangat banyak. Enggak semuanya bisa kita adopt di Sibar yang rumah sakit tipe C yang masih baru ya. Jadi kayak misalnya Mosker, iStat itu kan memang dari zaman dulu sudah ada ya itu. Tapi mungkin kalau untuk kita itu menurut saya masih kita belum ke arah sana ya, karena selain mahal juga kasusnya mungkin Belum kita nggak serumit itulah ya. Mungkin kita sudah lebih apa ya, kalau kasus yang sederhana aja, ketika memang sudah kita nggak ngatasi kan pasti kita rujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi dari kita, karena pasti klaimnya juga nggak nututi ya kalau kita pakai
semua itu. Contohnya aja kalau kita pakai Mosker kan kita harus pakai ABP gitu ya. Iya. Dan setahu saya waktu saya di RSUD Sidoarjo dulu aja, waktu mereka masih tipe B, Mosker ABP itu Iya. tidak diaplikasikan di sana karena katanya nggak nututi gitu loh, apalagi di kita kayak gitu ya, termasuk iStat ya. iStat itu kalau dulu zaman saya sekolah itu hanya dipakai untuk operasi-operasi besar kayak TKV kayak gitu, yang memang operasi besar, operasi mahal kayak gitu ya. Dan memang ICU Sutomo itu kan juga merawat pasien-pasien neonatus ya. Kalau di ICU dulu sih mungkin Mbak Linda juga bisa cerita, kalau kita ngambil BGA apapun juga pakai ambil darah biasa ya, kita nggak pakai iStat ya. Tapi nggak tahu kalau sekarang standarnya sudah berubah, saya juga kurang paham ya, mungkin sudah ke arah sana karena memang menguntungkan ya, karena darah yang diambil cuma sedikit, sedangkan neonatus itu kan memang kecil ya. Iya. Tapi kan tentunya unit terkait itu harus menghitung nutut nggak kalau kita pakai ini di sibar gitu ya, keuntungannya dibandingkan kerugiannya. Terus apa ya? Ya memang ilmunya banyak ya Mbak Silvi ya di sana ya, mungkin yang bisa diterapkan di sini, bisa dipakai di sini, bisa disalurkan ke teman-temannya. Kemudian kalau yang memang belum bisa dipakai di sini ya, alhamdulillah yang penting Mbak Silvi sudah tahu ketika nanti rumah sakit ini jadi lebih besar kan, mungkin alat-alat itu bisa dipakai di sini, sudah ada yang pelatihan gitu ya. Kalau cuman pengukuran CVP kan sederhana ya, kita mungkin bisa dikerjakan, alatnya nggak mahal, tapi kan mungkin kasusnya yang nggak ada mungkin ya. Kalau pasien-pasien NS kayak gitu-gitu kan pasti akan merujuk ke yang lebih besar, yang ada MRI dan lain sebagainya ya. Gitu. Mungkin itu aja sih dari saya. Jadi nggak semuanya ya Dokter Arief, mungkin maksud saya tadi saya dengarnya kan kalau apa yang kurang Mbak Silvi, apa yang dibutuhkan, tidak semuanya bisa kita adopt di rumah sakit kita gitu ya Dok ya, daripada nanti sudah diadakan tapi tidak terpakai, sia-sia kan eman-eman gitu ya Dok ya. Ya, nanti tadi tak minta untuk diskusi dulu sama Dokter Dia sama Dokter Retno, mana yang pas baru bisa kita juga ngitung-ngitung nanti uang kita, kos dan lain sebagainya. Soalnya mahal-mahal itu ya. Banget. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Ya, Dok. Terima kasih. Terima kasih Dokter Dia. Mungkin ada tanggapan terakhir dari Bu Linda. Monggo Bu Linda, waktu dan tempat dipersilahkan. Mungkin Bu Linda itu Mbak, kan sekarang di haji itu Mbak, ada pasien mungkin. Oh, iya. Baik, mungkin sudah semua dari Bapak Ibu undangan telah menyampaikan tanggapan dan saran, serta Mbak Silvi sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Mbak Silvi telah lulus pelatihan review di RSUD Sutomo dari tanggal 3 September sampai dengan 8 Oktober 2024. Baik, mungkin kita akhiri kegiatan hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir, menyempatkan waktunya untuk mengikuti paparan hasil pelatihan PICU di RSUD Sidoarjo Barat tahun 2024. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Dia, Dokter Retno, Rita, Afni, Mbak Silvia lulusan terima terbaik. kasih Dok. Ya, terima kasih Mbak Silvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.